Kepulauan Anambas merupakan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Lebih dari 98% wilayahnya terdiri dari perairan, sekitar 46.000 km persegi. Daratannya tidak lebih dari 2% atau berkisar 590 km persegi. Luasnya laut di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadikan perikanan sebagai sektor utama penghidupan masyarakat setempat. Mayoritas penduduk mengandalkan budidaya perikanan sebagai mata pencaharian. Salah satunya adalah kerapu. Ikan kerapu merupakan komoditi perikanan yang memiliki peluang ekonomi tinggi, bernilai ekspor. Selain itu, modernisasi produksi melalui budidaya mampu mengurangi dampak negatif terhadap biota laut. Balai Benih Ikan Anambas adalah salah satu lembaga budidaya ikan kerapu yang diinisiasi oleh kelompok nelayan di Kecamatan Palmata, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Balai Benih Ikan Anambas telah membudidayakan lebih dari 100.000 ekor ikan kerapu dengan total transaksi lebih dari 2 miliar rupiah. Jenis ikan kerapu yang dibudidayakan oleh Balai Benih Ikan Anambas adalah kerapu macan. Sayangnya, kegiatan budidaya sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Kekosongan aktivitas mempengaruhi usaha budidaya dan pemenuhan ikan kerapu menjadi tidak maksimal. Semenjak pandemi COVID-19, aktivitas di BBI Anambas berhenti. Sarana prasarana tidak terawat sehingga beberapa alat rusak seperti genset, pompa jaring. Dari kondisi kelembagaan belum kuat, pengurus organisasi belum menjalankan fungsi dan tugas secara maksimal. Ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Balai Benih Ikan Anambas tentu menjadi peluang untuk melakukan lebih banyak usaha dan mencapai kesejahteraan melalui budidaya ikan kerapu. Melihat potensi-potensi tersebut, Medco INP Natuna Limited mengadakan pembinaan bagi komunitas nelayan di Kecamatan Palmata, Kepulauan Anambas. Sebenarnya program ini merupakan satu bentuk kontribusi perusahaan ya, ketika kita sadar makin banyak jumlah penduduk gitu ya, yang otomatis mereka mayoritas berhubungan dengan alam. Ini kan menjadi tekanan sebenarnya buat alam. Pengambilan bibit di alam itu bisa berpotensi terjadi eksploitasi yang berlebihan atau sangat terumbu karang. Jadi program ini memang dirancang untuk mendukung perikanan yang berkelanjutan. Artinya kita menyediakan bibit yang berkualitas baik dari indukan yang ada ataupun ya kita datangkan dari luar, seperti itu agar secara langsung memberikan dampak secara ekonomi sebuah kelompok, tetapi secara tidak langsung juga memberikan dampak menurunkan tekanan terhadap lingkungan. Kami melihat BBI Anambas sebagai komunitas nelayan yang punya potensi besar tapi belum optimal. Kemudian ada banyak sumber daya yang sudah dimiliki dari program sebelumnya juga tidak terkelola dengan baik. Maka kami dari Desa Lestari membersamai BBI Anambas untuk melakukan inventarisir dan memanfaatkan kembali sumber daya tersebut, sehingga kini kita sudah bisa merasakan sama-sama ada nilai ekonominya. Pendampingan oleh Medco INP Natuna Limited dan Perkumpulan Desa Lestari yang dimulai pada Agustus 2021 menjadi titik balik Balai Benih Ikan Anambas memulai kembali pengembangan potensi ikan kerapu yang sempat terhenti beberapa waktu.
Restrukturisasi lembaga dilakukan sebagai langkah awal Balai Benih Ikan Anambas berbenah. Sebagian besar pengurus baru merupakan nelayan budidaya yang sudah cukup berpengalaman membudidayakan ikan kerapu. Selain kemampuan dan keterampilan budidaya ikan kerapu, pengetahuan tentang pengelolaan organisasi juga penting bagi pengurus Balai Benih Ikan Anambas. Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi dilakukan agar pengurus mampu mengelola Balai Benih Ikan Anambas. Salah satu tujuan pendampingan Balai Benih Ikan Anambas adalah menyiapkan dan mengoptimalisasi proses pemijahan yang sudah ada. Balai Benih Ikan Anambas telah memiliki induk kerapu sejak tahun 2013. Namun, tidak semua induk memenuhi syarat pemijahan. Maka, indukan kerapu perlu diseleksi untuk mendapat induk jantan dan betina yang siap bereproduksi. Induk kerapu jantan dan betina yang sudah bereproduksi disatukan dalam keramba khusus agar telur hasil reproduksi tetap berada dalam keramba yang sama hingga panen. Kemudian telur dipindahkan dari jaring ke ember, lalu dimasukkan ke inkubator selama 1 malam, hingga menetas menjadi calon larva. Calon larva membutuhkan waktu 45 hari untuk menjadi larva yang berkembang. Balai Benih Ikan Anambas berhasil melakukan pemijahan mandiri pada pendampingan tahun 2021 sampai 2022 oleh Medco INP Natuna Limited bersama Perkumpulan Desa Lestari. Tidak hanya itu, Balai Benih Ikan Anambas juga telah merestrukturisasi pengurus organisasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia sehingga organisasi mampu terkelola dengan lebih baik. Setelah adanya pendampingan dari Medco melalui Desa Lestari, di Balai Benih Ikan Anambas yang ada di Desa Candi mengalami perubahan yang pesat dari segi budidaya ikan kerapu. Di samping itu, kami juga mendapatkan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pendampingan, pelatihan, penguatan manajemen pelayanan magang, keterlibatan dalam forum lokal dan nasional, dan kerjasama multi pihak menjadi agenda BBI Anambas. Pesan saya bagi BBI di Desa Candi ini khususnya sangat membantu bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang sangat membutuhkan BBI untuk pemeliharaan ikan budidaya, sangat membantulah intinya kayak gitu. Pesan saya untuk BBI ini mudah-mudahan jangan sampai ada kendala lah untuk berlanjut terus lah, karena masyarakat sangat membutuhkan. Selain itu, Balai Benih Ikan Anambas berhasil memulai usaha pendederan mandiri dan keuntungan materi sudah dapat dinikmati oleh BBI. Kesan kami, kita bisa melihat dan harus mengakui bahwa dalam 1 tahun terakhir ini BBI Anambas telah berkembang menjadi organisasi yang berbeda daripada sebelumnya. Dengan adanya BBI di Desa Candi ini, dampak positif yang diperoleh oleh masyarakat adalah memudahkan untuk masyarakat nelayan memperoleh bibit yang ada di Balai Benih kita, sehingga tidak perlu keluar dari Anambas. Sebagai kepala desa, terkait dengan adanya Balai Benih Ikan di Desa Candi adalah agar mengurangi sebuah pengangguran di desa kami, dan masyarakat juga dapat mengambil bibit seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, dan sehingga harapan kami juga BBI ini dapat maju dan berkembang pesat sesuai dengan cita-cita yang diharapkan oleh sekelompok yang ada di BBI. BBI Anambas saat ini sudah mulai dikenal oleh masyarakat di sekitaran Anambas, dan itu juga berkat
kerja keras dari kawan-kawan yang ada di BBI Anambas. Harapan saya hal ini tentunya menjadi pemicu semangat untuk teman-teman untuk lebih bekerja keras agar apa-apa yang telah dilakukan sampai saat ini tidak terhenti begitu saja. Semangat buat kawan-kawan BBI. Kalau ditanya apa sih kontribusinya Medco, jadi dulu ini memang kita berawal dari pembentukan kelompok ya, kemudian secara partisipatif kita juga berdiskusi dengan teman-teman kelompok yang sudah terbentuk, kita juga mendatangkan ahlinya. Waktu itu zaman masih perusahaan yang lama sebelum diambil Medco sudah berjalan program ini dengan melibatkan akademisi. Waktu itu kita bekerja sama dengan para dosen dan dari Institut Pertanian Bogor. Ya bisa dilihat lah ya secara bertahap. Kalau dulu kita punya ini di laut gitu ya, awalnya tidak ada di darat, tapi kemudian secara bertahap kita lihat lah sebuah butuh penyesuaian. Ya sekarang kita punya beberapa bak gitu ya, yang dulu belum ada. Kalau kita masih harapan kami sebenarnya nomor satu ini memberikan keuntungan ya buat kelompok. Itu nomor satu. Yang kedua, di sini juga bisa kemudian menjadi berkembang, yang mungkin diawali kemampuan ini terkait dengan budidaya ikan kerapu gitu. Bisa saja ke depan ini bisa menjadi sebuah unit bisnis yang menguntungkan buat kelompok dan masyarakat, sehingga bisa juga mampu menyediakan bibit secara relatif terjangkau lah buat masyarakat dalam jumlah yang bisa.